Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Coba yang di belakang ya, ngadep ke sini. Kita udah mulai ya. Kita harus konsen, ya serius. Karena kita akan menghadap kepada Tuhan, akan memuji Tuhan ya. Nah, langsung lihat di sini cuma 4. Ini cuma 5, waduh kemana yang lain ya, hujan-hujan enak tidur sebetulnya, betul? Ya, tapi enggak, kalian orang-orang yang dipilih Tuhan. Bisa hadir di sini itu karena kasih setia Tuhan, langsung yakin itu ya. Langsung mau tanya sekarang, kalian boleh pilih nih ya, bisa pilih yang terbaik apa enggak? Ya, bisa pilih yang terbaik. Kalau kalian ini ya, coba. Kalau besok sudah besar, kalian mau pilih mobil apa sepeda motor? Oh, nggak ada yang mau milih? Milih mobil apa sepeda motor kalau dikasih nih? Mobil? Loh, 2 aja, nggak boleh di luar jalur. Mobil atau sepeda motor? Mobil, setuju? Sini, setuju? Oh itu nggak pilih, nggak boleh, namanya pilih cuma 1. Theo nggak mau milih yang terbaik? Apa? Oh, jangan berarti kalian nggak dikasih lo nanti lo ya. Nah, di sini sudah memilih yang terbaik. Mobil apa sepeda motor? Kalian boleh mobil. Itu mereka berarti tahu yang terbaik untuk mereka. Nah, hari ini lo semua kasih yang terbaik. Apa pilihan yang terbaik? Ya, di dalam lagu ini ada hal yang lebih baik daripada ada yang di dunia ini. Mau kapal persiar tadi ngomong, mau mobil lah, mau ada yang lebih baik daripada itu. Dan kalian harus pilih yang itu. Takkan pernah ku lepaskan, takkan pernah ku lepaskan. Yang gitu ya. Oke, kita nyanyikan sekarang. Tiada pernah berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kalian, jangan dilepaskan. Tuhan jangan dilepaskan. Rugi, ya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Ulangi lagi ya, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Siapa segalanya? Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Kalian tahu siapa dia? Yesus, domba Allah, mulia namamu. Siapa dia? Yesus, domba Allah, mulia namamu.
akan tahu yang terbaik, yang terbagus, yang tersemua yang tidak ada di dunia ini adalah kasih Allah yang meliputi kita. Dialah kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Langsung mau kasih penjelasan kenapa dia disebut domba Allah. Sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung, adik-adik. Pada waktu dulu kalau kita orang-orang yang berdosa, ya, domba itu, binatang domba itu dipersembahkan kepada Tuhan untuk menghapus dosa saya, menghapus dosa pada zaman dahulu, ya. Tetapi sekarang, zaman di mana Tuhan Yesus hidup, dialah menjadi domba. Dia mengorbankan dirinya untuk apa? Dosa saya. Saya suka bohong. Saya suka apa lagi yang lain? Tidak taat, melawan, ya, melawan orang tua. Saya lebih suka keinginan saya, bukan keinginan Tuhan. Tapi Tuhan sudah mengorbankan dirinya sebagai domba Allah, ya. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, ya. Makanya kita bilang dialah kekuatan kita. Kita ulang, ya. Renungkan adik-adik apa kata-katanya, ya. Renungkan. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah segalanya. Engkau permata. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Ulang lagi. Engkau kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah segalanya. Engkau permata. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Siapa engkau itu? Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kalian berdoa. Kalau kalian merasakan dialah kekuatan kita, tidak pernah kita lepaskan, berdoalah untuk kalian masing-masing. Berdoa untuk diri sendiri. Tuhan, Engkaulah domba yang sudah dikorbankan untuk dosa saya. Apa yang saya perbuat? Apa respon kalian? Ya, doa adik-adik. Tidak usah kamu menyanyikan lagu ini. Kalian doa, doalah, ya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya.
bersama-sama. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita doa bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, karena Allah sudah menghapus segala dosa kita. Jangan lagi melukai Tuhan, jangan melepaskan diri dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau memilih kami orang yang berdosa. Di antara banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh berdiri di sini. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau ya Tuhan. Namun ya Tuhan, kami tahu kalau Tuhan memilih kami, bukan karena kami pandai, bukan karena kami cantik, bukan kami kaya dan sebagainya, tapi karena kasih-Mu yang luar biasa. Berikan kami hati yang penuh kasih seperti Engkau Tuhan. Dan kami boleh mengasihi teman-teman kami yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Jangan biarkan bibir kami ya berat ya Tuhan. Jangan biarkan bibir kami itu berat untuk menyampaikan kasih Tuhan. Tetapi kami mau ya Tuhan Kau pakai untuk mengenal Engkau. Di dalam sepanjang hidup kami Tuhan, kami tidak akan melepaskan kasih itu. Kami tidak akan terlepas dari Tuhan Yesus. Tapi kami mau terus seturut dengan Engkau, mau taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, ibadah ini biarlah Tuhan meliputi roh-Mu ya Tuhan, meliputi kami di dalam ruangan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Silakan duduk. Silakan duduk adik-adik. Ya. Ingat ya yang tadi langsung nyanyikan, takkan pernah ku lepaskan. Oke, sepanjang hidup ini kita tidak akan pernah melupakan dan melepaskannya. Ya. Nah, Lausu tanya nih, wajah-wajahnya seneng apa enggak ya? Hatinya seneng enggak? Kalau Theo sudah senyum-senyum dia, tuh Gale udah senyum-senyum ya. Ini yang putri-putri seneng enggak? Ya, senyumnya cuma begitu ya. Coba Lausu lihat hatinya seneng enggak sih ini? Apa yang membuat kalian tidak senang? Wajah-wajah yang tidak senang, kenapa? Enggak ya. Hati senang. Karena di dalam Tuhan ada kesenangan, ada sukacita karena dikasihi Tuhan. Hati senang, ya. Karena kita bertemu di sini. Ya balik lagi. Lausenya kurang tinggi katanya ya. Ya kurang tinggi. Adik-adik bantu ya. Senang ya. Hati senang ye. Hati senang ya. Di dalam Tuhan bersukacita. Berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam
sukacita. Nah, begitu kalian menyanyikan ini, kalian harus, kalau ada temennya yang sedih-sedih, bersukacita, 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 begitu ya? Ya, oke? Ya, oke. Hati senang, buat hati ada senang. Siapa yang bisa buat hati senang? Orang lain enggak? Dari diri sendiri. Hati senang, ya ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu toel ya, teman-teman yang masih sedih-sedih gitu ya, toel. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh sahabatku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Tunjukin saudara, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Udah ada sukacita, Lause? Lausunya sukacita tuh. Lause lihat, Lause. Ah, tuh sukacita. Semua sukacita, oke? Jangan ingat-ingat ujiannya ya, nggak perlu ingat ujian. Ujiannya jelek, ya nggak apa-apa, kita perbaiki lagi. Minggu depannya, yang berikutnya, nggak usah sedih. Lause lihat nih habis-habis pada ujian, pada cemberut semua. Cemberutnya seperti udah asem kayak jeruk tuh udah asem banget, udah itu cemberutnya ya. Ya, oke. Nah, nanti baru toel-toel, sekarang nggak toel-toel. Oke, hati senang. Tadi ku kasihi kau ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, siapa di sini yang tidak suka dikasihi? Suka dibenci, suka di apa ya? Suka dijahati, dibully. Siapa yang sini suka begitu? Nggak ada yang suka ya? Nggak ada punya teman yang suka. Jauh-jauh dah. Begitu lihat dia, jauh aja, nggak mau. Tapi waktu kalian mengasihi teman kamu, kamu akan juga dikasihi. Wajah kalian akan berbeda. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya. Boleh tepuk tangan ya. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lalu semua lihat di sini ya. Kalau ku kasihi, jabat tangan adik-adik, jabat tangan temannya. Berapa orang ini? Ya,
Wah, 20 orang. Jabat ya. Kalau yang tak jabat tangan boleh berdiri sama lause yang jabat tangan. Oke? 20 ya, jabat ya. Engkau dengan kasih Tuhan. Hitung ya, 20 ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah. Ayo berdiri, jabat tangan boleh. Kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo kalian berdiri, ku kasihi. Ku kasihi kau. Salam teman-temannya semua. Salam tuh lausenya di belakang tuh. Salam nih. Senang lausenya tuh disalami. Ayo, salam lausenya. Salam lausenya di belakang. Yuk tuh. Ku lihat di wajah. Salam lausenya. Salam lausenya di belakang. Ya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo, ku kasihi kau. Ku kasihi salam dengan kasih Tuhan. Tuh salamin lausenya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajah temannya, lihat wajah lausenya. Di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ada yang sudah salam semuanya? Pada belum? Pada belum? Waduh ya. Saya cuma mengasihi Lause Noel. Saya tidak mau mengasihi Lause Hendro. Boleh nggak? Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk dulu. Coba kalian dengar Lause ngomong. Saya loh mengasihi Lause Hendro. Tapi saya, Lause Noel. Saya tidak mengasihi Lause Hendra. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita ini adalah satu tubuh Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita pilih-pilih kasih. Sebab itu kita harus mengasihi semua. Nah ini semua nih. Tuh, semua. Oke? Ya belajarlah. Belajarlah apa yang Tuhan katakan untuk taat kepada Dia. Ya. Nah. Sekarang berdiri ternyata. Ayo berdiri bersama Tuhan aku bisa. Kalau ulangan kalian jelek nggak apa-apa. Tem berikutnya katakan bersama Tuhan aku bisa. Ya. Big and small. short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja,
pakai musik. Katakan bersama Tuhan aku bisa. 2, 3. Bersama Tuhan aku bisa. Bisa apa? Bisa apa? Bisa taat. Bisa apa? Bisa rajin belajar. Demi kemuliaan Tuhan. Oke, ya. Nah, Tuhan Yesus baik. Mau duduk apa diri? Duduk. Oke lah, duduk. Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus baik untuk kalian, untuk kita semua Tuhan Yesus baik. Ya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tak pernah berkesudahan, tak pernah berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan yang putra, Tuhan Sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. sebelah kiri langsung. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk Selama-lamanya. Tak pernah berkesudahan langsung. Tak pernah berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kalian sudah merasakan bahwa Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kalian? Udah rasakan? Saya sudah merasakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya. Dengan berjalannya hari berganti hari, Dia akan memelihara kalian. Kalau kalian salah, kalau kalian berbuat sesuatu yang tidak baik,
Tuhan katakan, anakku, mari jalanlah kembali ke jalannya Tuhan. Karena di tempat jalannya Tuhan saja ada jalan yang baik. Ya, walaupun sulit, walaupun susah, Tuhan pasti menyertai kalian. Ya, sekarang bawa persembahan, sekarang siapkan persembahan kalian yang murah hati, ya. Murah hati. Oke, siapkan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih. Ya. Terima kasih. Katakan terima kasih kepada Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdiri, katakan terima kasih kepada Tuhan. Kasih Yesusku, silakan berdiri. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan sikap yang hormat dan takut akan Tuhan, ya. Berdiri yang baik, langsung mau lihat, kalian semua tutup mata, berdoa yang sungguh-sungguh. Oke. Bapa di dalam surga, Engkau yang mengetahui isi hati kami, apa yang ada di dalam pikiran kami. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus dan diam di dalam hati kami. Bersihkan kami daripada segala kesalahan kami dan dosa kami ya Tuhan. Hari ini kami mau berterima kasih Tuhan. Kami membawa persembahan yang Tuhan sudah siapkan untuk orang tua kami. Engkau yang sudah memberkati orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempersembahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk keperluan gereja kami. Kami juga mau mempersembahkan hati dan pikiran kami. Kami mau ya Tuhan, seluruh hidup kami mau persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Mari kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau Tuhan, di mana pada saat ini kami bisa mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Biarpun sulit buat kami, tapi Tuhan yang memampukan, yang berbicara dalam hati kami, mengingatkan kami supaya kami tetap setia pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nah aku bawa ini kira-kira apa ya ini? Oh, perisai. Untuk apa sih perisai itu ya? Untuk gak ditembak mati. Oh, perisai. Gak tembak mati. Kalau pakai perisai ditembak gimana? Bisa diblok. Ya, itu guna perisai. Kalau zaman dahulu orang berperang tuh pakai perisai, ada pakai tombak, pakai apa tuh namanya panah dan sebagainya. Tapi zaman sekarang kalau orang berperang tidak pakai itu, jarak jauh menembak misalnya mau tembak ke orang misalnya di kota mana, tuh yang tidak bisa. Nuklir. Ya, zaman dulu belum ada ya. Zaman dulu masih pakai begini. Masih pakai tombak, masih pedang, masih pakai tameng, pakai segala macam. Itu guna berperang. Kenapa harus itu? Untuk kita bisa melindungi terhadap serangan-serangan daripada cobaan itu. Ya, daripada serangan daripada pedang, tombak, kita harus menggunakan pelindung ya, seperti itu. Kira-kira pada zaman itu siapa yang berperang ya? Kita lihat di sini. Tuhan Yesus ternyata. Waduh, berperang seperti apa Tuhan Yesus? Tembak-tembak. Ya. Tuhan Yesus pada waktu itu ya dikatakan di sini dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ada dia nggak berpuasa 1 hari gimana rasanya? Pernah nggak? Hah? Aduh lemes ya. Aduh ya disuruh gitu. Ayo puasa 1 hari. Kalau misalnya kalau kalau di lausu kadang-kadang terus pada waktu mau Jumat Agung ini itu ada namanya doa puasa ya. Jadi dari pagi puasa sampai sore hari, terus jam 6 baru boleh makan. Kalau yang nggak biasa itu, jam 12 tak kucuk-kucuk lihat makanan, pingin nggak? Ya, ini apalagi Tuhan Yesus 40 hari, 40 malam, 40 hari lah begitu ya. Terus itu kan nggak pernah ada berpuasa itu, tahu apa? Nah, kalau melihat roti rasanya gimana ya? Ini nggak puasa, udah puasa belum? Nggak bisa nih yang puasa baru boleh ya. Nah, ini 40 hari dia berpuasa, terus dia apa? Dicobai. Sama iblis. Kenapa bisa begitu? Kalau di mana ketemu iblis ya? Di desert. Padang gurun. Enggak. Pada waktu itu dikatakan di Alkitab apa? Tuhan Yesus dibawa oleh Roh menuju suatu tempat untuk dicobai. Ya. Berarti yang mencoba itu siapa? Iblis ya dicoba, bukan oleh Roh, berarti ini adalah roh dari Tuhan ya. Dicoba untuk berarti diperkenankan Tuhan untuk coba. Untuk apa Tuhan ini untuk membuktikan bahwa bagaimana apa yang akan dilakukan ya. Nah, dia dikatakan setelah kalau dalam 40 hari 40 malam dia berpuasa
Terus iblis mau mencobai. Apa yang cara iblis mencobainya? Kalau orang namanya 40 hari, 40 malam, dia berpuasa, lapar gak? Dah lapar, dah haus begitu. Kemudian dia dikatakan apa? Jika engkau anak Allah. Batunya jadi batu. Iya, tapi dia harus kata-kata di depannya di situ. Jika engkau anak Allah. Ya. Gitu, itu iblis yang mau itu jika engkau anak Allah, maka coba ini ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Pada guru itu gak ada roti, ya kak, disuruh ubah jadi roti, bukan bisa dimakan. Terus kata-kata di depan itu jika engkau anak Allah. Bagaimana? Tuhan Yesus itu Allah apa enggak? Allah. Berarti juga jika engkau anak Allah, kalau kamu nggak bisa ngubah, berarti kamu bukan Allah, kan begitu maksudnya iblis kan? Nah, tapi Tuhan Yesus menjawab apa? The Bible ya, kita manusia hidup bukan dari roti saja, ya bukan dari roti ini saja, tapi dari apa? Dari setiap firman Allah yang ada, ya itulah. Jadi apa? Tuhan Yesus bisa menjawab itu karena apa? Itulah cara melawan iblis, ya. Iblis gak kurang akal lagi, ya. Terus kemudian dia bawa lagi kemana? Oh, belum ke gunung tinggi lagi, bawa dulu ke atas bait Allah. Bait Allah, apa yang dilakukan si iblis? Nah, dia bukan tadi. Dia katakan jika engkau anak Allah, ya. Dia katakan jika engkau anak Allah, ya, jatuhkan dirimu, lompat, ya. Kalau kalian di atas gedung tinggi begitu ngelihat bawah, ngeri nggak? Ngeri, berani nggak? Jatuh, wah gitu, berani nggak? Nggak ada yang berani. Tapi si iblis bilang gimana? Jika engkau anak Allah, ya, apa? Jatuhkanlah dirimu dari situ. Karena apa? Karena Tuhan Yesus atau para malaikat pasti akan menahan nanti, ya nggak mungkin kamu sampai jatuh kena batu begitu kan, mati kan, jadi aman, ya enggak. Kalau Tuhan melihat kamu jatuh, masa dibiarin? Kalau jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, coba, pasti ada ditahan oleh Tuhan, benar enggak? Itu iblis, ya, pintar nggak dia? Iya, licik begitu ya. Tapi Tuhan Yesus karena dia memang benar Allah, apa dia mau dibilang itu? Dia bilang apa? Dia bilang jujur, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, ya. Dia dikatakan oleh apa? Jika janganlah engkau mencobai Allahmu, ya. Untuk apa? Nggak usah begitu. Karena apa? Tuhan Yesus tahu yang nyuruh dia itu Tuhan apa iblis? Iblis. Masa Tuhan Yesus mau diperintah oleh iblis? Kalau kalian diperintah oleh iblis, ya berarti kalah, ikut dosa kan. Nah, oleh karena itu dia menang nggak Tuhan Yesus? Udah berapa kali dia menang? 2-0 gitu kan pertandingan, ya, udah menang 2. Iblisnya nggak kehabisan akal lagi. Masih ada satu lagi katanya nih, ya. Kemana terus sekarang dibajak lagi? Gunung tinggi itu apa deh gunung tinggi, coba tuh. Lihat kerajaan. Lihat kerajaan. Oh, kerajaan apa dia lihat? Dia lihat nih, gunung paling tinggi dilihat, keliling itu lihat tuh. Tuh dia melihat gedung tinggi itu, ya. Masa kalian lihat kerajaan?
Ya kan lihat situ ada pokoknya semua tanah daerah semua nih yang ada ini semua aku berikan padamu. Ya. Ya. Semua yang ada ini di bumi ini tuh lihat tuh. Akan kuberikan kepadamu. Wow. Harus sembah. Ya. Diberikan, tapi dengan syarat apa? Sembah. Sembah. Tuh dia. Terus disembah enggak? Ya, enggak. Ah? Enggak. Kenapa enggak? Bible lagi. Enggak perlu Bible lagi ya. Sudah langsung tulis sudah apa? Enyahlah engkau. Ya. Kenapa? Karena kepada Tuhanlah kita harus berbakti. Kita harus menyembah kepada siapa saja? Kepada Tuhan. Boleh kepada iblis? Enggak. Enggak. Walaupun enggak dikasih pun boleh juga enggak ya. Jadi artinya apa? Hanya kepada Tuhan saja kita harus menyembah ya. Menang enggak Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak akan menyembah ya. Makanya disuruh untuk apa kalau lagu menyembah? Pergi ya, enyahlah ya. Pergi. Di sini kita melihat kemenangan Yesus atas godaan iblis itu. Menang nggak dia? Menang ya. Tadi yang pertama apa? Ingat nggak? Cobaan yang pertama apa? Coba. Ling-ling. Berapa kali kau bisa dicobai? Aduh, berapa kali ya? 3. Oh, 3 kali tuh, lihat. Jangan unik terus jawab. Coba yang lain lagi. 3 kali. Ini siapa namanya? Hah? Erina. Cobaan yang pertama apa? Cobaan yang pertama tuh apa? Ini loh, ini katanya. Udah lihat ini apa ini? Roti. Dicobain nggak? Bagaimana cobainya? Ayo. Batu suruh berubah jadi roti. Kenapa kok iblisnya suruh dia batu berubah jadi roti? Ini tahu? Ada dasarnya apa kok batu disuruh berubah jadi roti? Karena dia anak Allah. Kurang tepat ya. Coba Henny kenapa? Kalau orang habis kalau dia masih roti itu biasanya kalau orang lapar apa kenyang? Bagaimana? Tergoda enggak? Enggak tergoda. Kenapa enggak tergoda? Karena Tuhan Yesus sedang apa sebelumnya iblis datang itu? Dia puasa. Berapa lama dia berpuasa? 40 hari dia berpuasa. Kalau orang berpuasa 40 hari, terus ditawari roti, tergoda enggak? Tidak tergoda. Yang benar ya. Tapi karena di situ dikatakan apa? Jika engkau anak Allah, ya kan? Berarti yang menyuruh itu siapa sih? Iblis ya. Jadi dia tidak. Tapi kalau Tuhan Yesus memang melakukan kehendaknya Tuhan Yesus yang lakukan untuk perbuatan dia, roti satu bisa berubah jadi berapa banyak? 5 juta. Ya, bisa sampai berbanyak ya. Tapi ini dia tidak melakukan karena apa? Ini adalah cobaan daripada iblis. Tuhan Yesus diuji. Ya, mau enggak dia ngikutin perintah iblis? Enggak. Sama dengan kita di sini ya. Kita boleh enggak berbuat dosa seperti berkompromi dengan dosa. Sekali berkompromi dengan rasanya sulit melepaskan. Ayo Huni. Sekali kita
berkompromi dosa itu rasanya nikmat, sulit kita untuk mau melepaskan. Benar enggak? Ya. Ayo huni duduk yang baik ya, dengerin. Ya. Karena Tuhan Yesus sekalipun dia tidak tergoda, dia tidak ada kompromi dengan dosa. Ya. Sudah 3 kali disuruh pinggir, pergi kamu. Ya. Kita juga harus berani bisa mengatakan kepada iblis, kepada dosa, saya tidak akan mau dosa karena saya ingin menang. Tuhan Yesus sudah menang terhadap iblis, ya. Dia tidak tergoda sama sekali, ya. Kita apakah mau, ya? Makanya diberi apa? Senjata, ya. Kalau kita mau menang terhadap cobaan iblis, kita harus punya perisai. Benar enggak? Tadi Tuhan Yesus ada perisainya enggak? Ada tertulis kan. Jadi ada tertulisnya ada di mana? Alkitab. Ada di Alkitab. Berarti kita harus apa? Harus kita taat baca Alkitab, ya. Ini adalah namanya perisai. Ya, perisai kita untuk dasar kita melawan daripada dosa, melawan daripada godaan iblis. Tidak akan melakukan. Iblis menggoda kita. Kamu kan lapar, itu loh curi aja di sebelah itu ada apa itu makanan yang itu di warung itu. Pas kebetulan yang jual warung itu lagi lengah gitu, gak lihat. Curi aja, enak makanannya, mau nggak melakukan itu? Hah? Enggak, ya. Kalau kalian sudah setia, hafal tidak akan melakukan itu, ya. Tuhan Yesus suruh melakukan itu. Itu temanmu itu loh. Dia itu kita usilin dia itu, ya. Misalnya apa namanya? Lagi enak-enak dulu tendang gitu, main begitu. Itu kata itu mulai ya. Iblis menggoda nggak itu? Menggoda sekali. Tapi kalau kita ingat kepada Tuhan, ya, setia pada Tuhan, oh Tuhan mengingatkan kita seperti itu, tidak boleh melakukan dosa, kakinya begini, ya, gak akan kita lakukan seperti itu. Setiap mau gini lagi diingatkan selalu. Jadi tidak menghindari. Kalau kita jadi anak Tuhan, ya Tuhan sudah selamatkan kita, kita harus setia satu dengan perisai kita, yaitu Alkitab, ya. Selalu ini, kalau sudah punya perisai, kita harus perlu apa? Dekat pada Tuhan. Caranya bagaimana? Sering adanya komunikasi kepada Tuhan. Karena apa? Baca Alkitab ini sulit apa enggak? Gampang apa sulit? Sulit apa sulit? Gampang apa gampang? Ya, kalau gampang nggak mungkin orang sampai sekolah bertahun-tahun mempelajari ini, karena ini firman Tuhan, Alkitab ini adalah kitab yang up to date sepanjang masa. Dari dulu zaman orang terpelajari nggak akan habis-habisnya. Karena apa? Sangat up to date. Oleh karena itu banyak rahasia Tuhan yang ada di sini. Kok dipelajari, makin dipelajari, makin kita menemukan apa itu kehendak Tuhan buat kita, ya. Itulah keunikan daripada senjata kita. Kita perlu selain membaca Alkitab, kita juga perlu berkomunikasi kepada Tuhan lewat doa. Makanya kalau baca Alkitab perlu apa? Berdoa dulu, ya. Minta hikmat Tuhan untuk kita mengerti akan firman itu. Kalau kita baca nggak mengerti, berfungsi nggak sebagai senjata? Berfungsi nggak sebagai perisai? Nggak ada gunanya. Apa maksudnya firman ini?
dibilang seperti itu, tapi nggak ngerti begitu ya. Oleh karena itu kita perlu adanya Tuhan. Tuhan Yesus sudah menguasai akan firman itu semua. Karena apa? Begitu iblis mencoba itu, sudah Tuhan Yesus sudah tahu akan cara melawannya itu. Ada tertulis, begitu dia katakan ya. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari firman Allah. Itulah yang dia kemukakan. Jadi dia sudah siap apa itu cerita, dia harus sudah tahu. Kalau kalian baca, dari isinya apa, nggak tahu, karena nggak mengerti maksudnya apa, nggak tahu. Jadi bagaimana kita bisa sebagai senjata. Oleh karena itu, makin tiap hari kita harus baca, harus ingat, ya, harus bisa mengerti akan firman itu. Itu senjata buat kita supaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa dia sudah menang atas cobaan iblis. Karena apa? Karena dia Allah, ya, memang dia betul-betul anak Allah yang dimaksud itu. Nggak perlu disebut jika engkau, nggak perlu, ya. Memang dia ada Allah, dia menunjukkan suatu kemenangan, ya. Jika kalian harus membuktikan kalau memang kalian benar anak Allah, buktikan kalian itu anak Allah yang beneran, ya, bukan yang asli. Besok kalau iblis mencobai, jika kalian anak Allah, buktikan, ayo berdosa ini, coba gini, coba begitu, ya. Tapi kalau kita sudah mengerti, gak perlu sampai iblis mengatakan anak Allah. Kita berkomunikasi kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan predikat bahwa kita sebagai anak Tuhan. Percaya gak? Ya, kita harus menang atas cobaan iblis. Kita harus menang atas dosa. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mati buat kita dan menebus dosa kita. Jadi makalah kita punya satu komunikasi dengan Tuhan lewat anaknya namanya Yesus. Oke? Kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur atas kesempatan kami bisa mendengarkan firman-Mu, bagaimana Tuhan telah membuktikan menang atas cobaan iblis, menang atas dosa. Biarlah teladan ini kami bisa ikuti, supaya kami bisa seperti Engkau. Walaupun tidak sempurna, tapi kami belajar bisa mengerti akan firman-Mu untuk bisa kami persiapkan diri kami, hati kami akan tetap taat pada Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah, lanjutkan aktivitas kami. Tuhan sertai dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.